Apakah menjadi pengisi suara itu sulit? Apakah profesi pengisi suara hanya untuk suara yang bagus-bagus aja? Jadi beberapa waktu yang lalu, aku kolaborasi sama salah satu mahasiswi cantik. Dan waktu itu kita iseng-iseng nih coba buat kolaborasi untuk bacain sebuah puisi. Ini dia. Sebenarnya ini bukan tentang kematianmu. Bukan itu. Karena aku tahu bahwa semua yang ada pasti menjadi tiada pada akhirnya. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi. Aku sangat tahu itu. Tapi yang membuatku tersentak sedemikian hebat adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang. Sekejap saja, lalu rasanya mampu membuatku nelangsa setengah mati. Hatiku seperti tadi tempatnya, dan tubuhku serasa kosong melompong, hilang isi. Kau tahu sayang, rasanya seperti angin yang tiba-tiba hilang berganti kemarau gersang. Pada air mata yang jatuh kali ini, aku selipkan salam perpisahan panjang. Pada kesetiaan yang telah kau ukir, pada kenangan pahit manis selama kau ada, aku bukan hendak mengeluh. Tapi rasanya terlalu sebentar kau di sini. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu sayang. Tanpa mereka sadari bahwa kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku adalah mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan, kau darinya dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku, dan sekarang kau kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan, calon bidadari surgaku. Baharudin Yusuf Habibi. Untuk teknik mengisi suara jenis konten puisi itu emang gak gampang teman-teman. Gak bisa sekedar kita dapat skrip terus kita baca gitu aja. Tapi kita butuh penghayatannya ya. Betul-betul merasakan di posisi si penulis puisi. Apa sih yang lagi dia rasain? Seperti apa emosinya? Kondisi atau situasinya pada saat itu. Dan aku juga sempat bikin video untuk beberapa tips ketika menjadi seorang pengisi suara untuk konten puisi. Di sini ya, kalian bisa cek langsung di videonya. Beberapa waktu belakangan ini, dunia pengisi suara emang lagi hype. Cukup tinggi antusiasme teman-teman untuk belajar lebih jauh. Apa sih? Seperti apa sih? Gimana sih caranya? Sebelum teman-teman memulai terjun ke dunia pengisi suara, kalian harus pahami dulu apa sih motivasi kalian kepingin belajar tentang dunia voice over? Apakah sekedar ya tertarik gitu doang? Atau kalian emang lagi kepingin cari duit dari profesi ini? Atau mungkin motivasi-motivasi kalian yang lainnya? Memulai terjun di dunia voice over itu sebetulnya gampang kok teman-teman. Kalian bisa memulainya dengan membuat sebuah karya. Waduh, Kak Irin, karya yang kayak gimana? Aku ini nggak pernah tahu dan bingung nih harus mulai dari mana. Guys, kamu tahu dunia pengisi suara pasti kamu denger dulu kan? Atau lihat contohnya dulu. Entah di TikTok, Instagram, Reels, YouTube, atau dimanapun. Nah, mulai aja dari situ. Kalian tiru mana yang emang menurut kalian paling mudah untuk kalian tiru dan pastikan cocok dengan suara kalian. Misalnya aja nih, karena aku suka baca puisi, suka bikin quotes, akhirnya aku pakai hal yang paling sederhana, merekam suaraku ketika membacakan puisi atau quotes yang aku buat. Nah, di situ aku tinggal mempermak lebih manis, menambahkan background video, musik yang sesuai dan relevan dengan isi puisi, teks, dan juga ya tambahan-tambahan kecil manisnya untuk footage-nya. Baru setelah itu aku upload.
Jadi deh satu karya. Atau misalkan lagi, kamu suka banget untuk ngedubbing suara-suara hewan, suara-suara kartun. Kamu bisa mulai dengan mengisi suara-suara kartun dari video-video yang emang kamu suka banget. Kamu bisa download dari YouTube. Ini buat latihan dulu ya guys. Atau misalnya kamu suka baca berita nih, mulai aja dari artikel yang lagi kamu baca, kemudian kamu rekam suara kamu. Akan lebih bagus kalau kamu modifikasi teks atau narasinya, sehingga tidak betul-betul kamu copy-paste dari teks atau narasi milik orang lain. Karena dari karya ini nanti akan menjadi cikal bakal portofolio kamu nih guys. Gak perlu perfect harus kayak si ini, itu, si ono gitu ya. Yang penting, kamu mulai dulu satu step lebih maju dari kamu yang sebelumnya. Dan kalau kamu udah mulai ngenal tuh, oh ternyata kayak gini ya dunia voice over, dunia dubbing, kamu bisa lanjut ke step-step berikutnya untuk semakin mempertajam skill kamu. Yaitu bisa dengan join ke komunitas-komunitas voice over yang ada di seluruh Indonesia, dan bisa juga kalian mempertajam skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan voice over, baik online maupun offline yang ada di kota-kota kalian. Aku nggak sengaja nemu di YouTube guys, waktu itu ada videonya Katisa Julianti. Gila, aku ngefans banget sampai aku tulis di kolom komentar dan tanya langsung, gimana sih kak step buat mulai untuk belajar di dunia pengisi suara? Aku juga sempat ikut kelas online-nya Katisa Julianti, yaitu kelas Dubber and Writer. Di situ tuh bener-bener dapat ilmu guys, dan dimentorin langsung sama Katisa dan Kak Agus. Ingat guys, di dunia voice over itu nggak butuh suara yang bagus-bagus-bagus, tapi suara yang diolah dengan teknik yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikianlah sharing singkat yang bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-videoku yang selanjutnya ya teman-teman. Dadah!